Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema Jika dan Maka. Dasar firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari Amsal 6 ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa kembali bangun dan menghirup udara segar. Sebelum kami memulai segala aktivitas yang sudah kami rencanakan pada hari ini Tuhan, kami ingin terlebih dahulu mengawalinya dengan bertemu denganmu. Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami ingin meminta tuntunan-Mu, supaya setiap pribadi kami bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada hari kemarin. Ampunilah segala dosa yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Ampunilah segala perbuatan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya, Tuhanlah yang paling mengerti hati kami. Segala pergumulan yang kami sedang hadapi, segala perasaan yang sekarang mungkin sedang mengganggu hati kami. Kami percaya Tuhanlah yang memeluk kami di saat kami membutuhkan kekuatan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu bisa terjadi hanya karena izin dari-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sekarang sedang sakit atau sedang mengalami berbagai pergumulan. Kiranya Tuhan menjamah hati mereka dan Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi pembelajaran untuk kami. Berkati juga untuk pembawa firman yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya diberikan kelancaran. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 6 ayat 30. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Beberapa waktu lalu ada seorang artis yang marah-marah karena ia merasa diikuti terus oleh penggemarnya saat ia berada di sebuah mall. Setelah penggemarnya ditanya kenapa ia mengikuti, penggemarnya menjawab, "Loh, dia itu kan idola saya. Dia sangat cantik, saya sangat kagum padanya. Saya tuh sebenarnya kepingin foto bareng, tetapi saya tidak berani mengutarakan kepadanya." Sementara di tempat lain, seorang pengendara motor yang tidak terima ditilang oleh Pak Polisi karena tidak memakai helm, dia marah-marah karena merasa jarak antara rumah dengan tempat yang ia tuju tidak terlalu jauh, sehingga dirinya merasa bahwa dia tidak layak ditilang oleh Pak Polisi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di dunia ini ada hal-hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya, di situ ada api, di situ juga ada asap. Di mana sebab akan memunculkan sebuah akibat. Jika begini, maka begitu. Semacam konsekuensi logis dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Kenapa artis itu harus marah jika ada penggemarnya yang mengikuti, yang ketika ditanya, alasan dari penggemarnya itu hanya ingin berfoto. Tapi dengan alasan privasi, si artis mulai merasa terganggu hingga pada akhirnya dia marah-marah. Tapi ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Apakah si artis tidak sadar bahwa jika dirinya menjadi artis, maka akan ada penggemarnya? Ada orang-orang yang akan menyukainya. Bahkan, sebagai public figure, terkadang juga ada orang yang tidak suka kepadanya. Ya, itu harus dipahami. Itulah konsekuensinya saat dirinya memilih menjadi seorang artis yang terkenal. Begitu juga dengan si pemotor yang tidak berhelm. Jika tidak mematuhi aturan lalu lintas, maka akan dihukum oleh penegak hukum. Mengapa harus marah ketika ditilang? Jika memang pada dasarnya
kita bersalah. Jika lapar, maka makanlah. Jika haus, maka minumlah. Jika lelah, maka beristirahatlah, bukan marah-marah. Jika tidak bekerja, maka berusahalah mencari pekerjaan. Jika memiliki pekerjaan, maka bekerjalah dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Setiap perbuatan manusia di dunia ini pasti memiliki dampak. Entah itu dampak yang positif atau dampak yang negatif. Baik untuk diri sendiri, relasi dengan orang lain, atau bahkan dampaknya dapat berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Tetapi yang menjadi persoalan, terkadang manusia mencoba menghindari efek atau akibat dari perbuatannya. Contohnya, jika ada orang tidak punya uang, dirinya tidak mau bekerja, tapi malah menyalahkan orang lain. Ada orang yang perkataannya sering menyakiti orang lain, tetapi ketika orang lain tersinggung dan marah, dia malah tidak terima. Ada murid-murid atau ada anak-anak yang tidak mau belajar, akhirnya mendapatkan nilai jelek saat ujian selesai, tetapi malah marah kepada orang tua atau gurunya yang dikira sudah memberikan nilai yang jelek. Sudah tahu memiliki kolesterol yang tinggi, tapi makan gorengan tidak terkontrol. Sudah tahu akan sakit perut atau mules jika makan sambal terlalu banyak, tapi masih saja tidak mengontrol diri. Amsal 6 ayat 30 merupakan sebuah perumpamaan yang digunakan oleh penulis saat membahas nasihat tentang perzinahan. Perumpamaan ini menggunakan gambaran tentang pencuri yang dihina saat ia tertangkap saat mencuri, meskipun ia mencuri untuk mengatasi rasa laparnya. Bahkan, ia harus membayar 7 kali lipat daripada yang dicurinya. Dan mungkin itu lebih mahal daripada semua miliknya. Penulis Amsal saat ini sedang menjelaskan tentang sebuah konsekuensi logis, hubungan sebab akibat, jika dan maka. Jika seseorang melakukan hal yang buruk, yang melawan ketentuan agama, ketentuan masyarakat, atau menyakiti orang banyak, maka akan ada akibat dari tindakannya tersebut. Penulis Amsal sedang mengingatkan kepada semua pembacanya bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada sebab dan akibat. Hari ini kita mau belajar bersama dari Amsal 6 ayatnya yang ke-30. Mari kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Kita berhati-hati dalam berbuat dan juga berhati-hati dalam bertutur kata. Karena terkadang kita tidak menyadari apa akibat yang dapat muncul dari dalam diri kita. Kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang mudah sekali jatuh dalam kesalahan. Itu sebabnya kita harus selalu berhati-hati dan mawas diri terhadap perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Kiranya hari ini kita dimampukan untuk menjalani firman Tuhan dengan baik. Selamat pagi, selamat berproses dengan Tuhan hari ini, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Salam sehat jiwa dan raga, Tuhan kiranya senantiasa memampukan kita semua. Amin.